Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fariza Hidayat dengan NIM 391 kelas 2025U dan juga teman saya Rifda Hasanah dengan NIM 144. Kali ini kita akan menjelaskan tentang artikel keuangan publik kita, yaitu berjudul Smart Spending Green Living, yaitu strategi pengeluaran Kota Surabaya untuk aksi iklim nyata based on SDGs 16. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Hasanah dengan NIM 144. Di video kali ini saya akan menjelaskan artikel keuangan publik yang sudah saya dan teman saya kerjakan. Artikel kita berjudul Smart Spending Green Living, Strategi Pengeluaran Kota Surabaya untuk Aksi Iklim Nyata SDGs 16. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti artikel ini, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Sebagai ibu kota Jawa Timur yang padat penduduk, Surabaya menghadapi tantangan timbunan sampah harian yang mencapai 1.600 sampai 1.800 ton per hari. Nah, tujuan penelitian artikel ini yaitu untuk menganalisis strategi pengeluaran pemerintah dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan teknologi sebagai bentuk aksi iklim. Nah, apa sih kontribusi Surabaya terhadap SDGs? Strategi pengeluaran dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya mendukung pencapaian beberapa tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama SDGs 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan, serta SDGs 13 tentang penanganan perubahan iklim. Program seperti bank sampah, ruang terbuka hijau, dan inovasi pengelolaan sampah menjadi bukti nyata bahwa kebijakan daerah dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, kita juga sudah menganalisis beberapa strategi utama dalam smart spending. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah definisi dari smart spending sendiri. Definisinya adalah alokasi anggaran publik secara cerdas untuk program lingkungan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Fokus alokasinya yaitu pengembangan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan dukungan terhadap unit-unit pemberdayaan masyarakat. Lalu dampaknya sendiri adalah meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong transparansi dalam rantai pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu bisa menggunakan metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang dimana masyarakat menjadi subjek utamanya. Lalu juga bisa menggunakan bank sampah yang beroperasi hingga tingkat RT atau RW. Contohnya RT 3 RW 2 Kelurahan Pasar Kembang. Memungkinkan warga menabung sampah untuk manfaat finansial. Lalu bisa juga menggunakan rumah kompos yang tersedia 27 unit yang mengolah sampah organik. Lalu yang terakhir juga bisa menggunakan TPS 3R, yaitu fasilitas pengelolaan sampah di hulu yang efektif mengurangi beban TPA. Nah, hasil yang kita dapatkan dari beberapa metode ini yaitu masyarakat mengelola langsung sekitar 200-300 ton sampah per hari atau sekitar 17% dari total timbunan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Aulia Fariza Hidayat dengan NIM 391. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu pada part inovasi teknologi dan infrastruktur. Nah, di Surabaya itu sudah adanya digitalisasi. Jadi penggunaan aplikasi atau namanya App Waze itu dikembangkan oleh ITS atau Institut Teknologi Surabaya. Nah, untuk apa sih? Karena itu untuk pencatatan data secara real time. Jadi data sampah itu kayak secara real time dan menghubungkannya dengan industri daur ulang. Lalu ada PSEL Benowo atau bisa disebut Pusat Pembuangan Sampah Terpadu. Menggunakan teknologi gasifikasi mampu mengelola hingga 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik atau energi alternatif. Ada manfaat teknologi, meningkatkan akurasi data dari pemetaan produksi sampah untuk pengambilan akurasi data pemetaan produksi sampah itu untuk pengambilan kebijakan yang tepat. Nah, lalu ada dampak ekonomi dan lingkungan atau data empiris.
Yang pertama itu efisiensi anggaran. Pengelolaan sampah organik menjadi kompos berhasil menghemat biaya angkutan dan anggaran daerah hingga 6,73 miliar per tahun. Reduksi sampah ini, program Hulu dan TPS 3R mampu mengurangi beban sampah yang memasuk ke TPA hingga kurang lebih 50%. Nah, kapasitas spesifiknya itu, bank sampah Samber itu mampu menerima hingga 6 ton sampah per bulannya. Nah, lalu ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama itu ketimpangan partisipasi. Nah, implementasi program ini belum merata di seluruh wilayah Surabaya. Ada beberapa daerah yang memiliki partisipasi yang rendah. Lalu ada keterbatasan sumber daya, itu dikarenakannya kurangnya kapasitas SDM dan juga infrastruktur di wilayah tertentu. Lalu ada konsistensi, tantangan dalam menjaga motivasi dan perilaku masyarakat secara luas. Dan yang terakhir ada rekomendasi dan kesimpulan. Nah, rekomendasinya di sini yaitu diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sosialisasi berkelanjutan, pemerataan program dan juga penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dan kesimpulannya yaitu keberhasilan Surabaya adalah hasil integrasi antara kebijakan smart spending, teknologi, dan juga pemberdayaan masyarakat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.